Enak banget, buat cemes mantep, buat drive mantep, enak banget nih raket, recommended sih. 1 sampai 10 dapat poin berapa ini? 9,5. Serius? Serius. Enak banget? Enak banget raket ini, recommended. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, saya pegang satu raket keren dari brandnya Mizuno. Walaupun harganya yang lumayan 700-800 ribuan, tapi ini bener-bener raket dengan performa secara keseluruhan oke banget. Saya bisa bilang sempurna lah, karena di testing awal kemarin ketika saya cobain ke kawan-kawan saya, dan saya pun merasakan juga, ini bahkan lebih solid, jauh lebih mantap ketika dibandingkan dengan beberapa raket dari brand besar yang harganya di atas 1 jutaan. Dan ini di bawah 1 jutaan, jadi worth it banget guys. Dan ini adalah raket Mizuno di series Swifter SP78. Tentu saja hadirnya raket ini dalam rangka memenuhi request dari banyak kawan-kawan ya, yang kemarin banyak komen di video-video saya, "Bang, nyobain Mizuno Swifter 78." Dan ini akhirnya saya datangkan guys. Pokoknya teman-teman wajib banget nonton, terutama buat teman-teman yang request ya. Ya, walaupun dengan karakter warnanya yang kayak gini guys, ya mirip-mirip dengan kaos saya sih ya. Warna biru dipadukan dengan hijau stabilo, nggak banyak orang suka sih. Walaupun tetap di lapangan tuh kelihatan mencolok. Saya pribadi dengan warna yang kayak gini memang kurang nemu chemistry, tapi beberapa kawan saya di lapangan ternyata mereka suka dengan karakter warna kayak gini. Nah, urusan itu kita kembalikan lagi aja dengan teman-teman. Tapi yang paling penting, raket ini benar-benar di harga yang 700-800 ribu tuh dia punya karakter raket yang sangat menarik untuk dikoleksi. Ada beberapa bagian yang memang sangat bisa diandalkan, sangat keren, sangat mantap untuk dilihat guys. Dan nanti bakal kita bahas tuntas tentunya guys, dari detailing sampai dengan feel pemakainya. So jangan skip biar teman-teman gak ketinggalan satupun informasi untuk raket Mizuno Swifter SP78 ini. Oke, kita bahas detailing dari raket ini dulu ya. Yang pertama dari end cap-nya yang selalu kelihatan eksklusif dan gak ada yang nyamain sih. Karakter cap kayak gini tuh kayaknya gak ada yang nyamain, ya nggak sih? Dan kemudian kalau kita naik ke bagian gripnya, ini gripnya G5 ya guys ya. Walaupun rada-rada ke G6 sedikit, lumayan kecil dan cocok di tangan saya. Dan raket Mizuno Swifter 78 ini guys, dikasih grip bawaan yang memang nyaman ya, asli. Ini belum diganti grip bawaannya, tapi enak banget dipakai loh. Dan ini kelebihan. Jadi kita beli raket tuh nggak harus ganti grip tapi udah nyaman. Walaupun urusan grip itu kita kembalikan lagi ke teman-teman semua ya. Bisa jadi teman-teman nyaman, bisa jadi enggak, karena tiap orang punya kesukaan masing-masing. Tergantung kebiasaan teman-teman pakai grip apa. Dengan di gripnya tuh ada logo Mizuno yang berwarna, sebetulnya sepertinya sih mencoba untuk menyamai, miripin warna hijau stabilo yang ada di shaft dan frame raket ini ya. Tapi ini rada-rada ya nggak mirip banget sih, tapi ya hijau lah. Ya bisa dibilang ini hijau muda lah gitu ya. Kemudian kalau kita naik ke konnya seperti biasa raket-raket Mizuno rata-rata kayak gini sih konnya ya. Ada logo Mizuno yang berwarna biru dan kemudian ada hologramnya dan juga ada ID-nya. Ini bukti otentik originalitas raket Mizuno Swifter 78. Dan kemudian kalau kita naik ke shaftnya, ya shaftnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Ini sedang-sedang banget. Kemudian ada seriesnya. Kalau kita lihat dari samping begini guys, ini ada Swifter SP78. Dan raket ini punya jenis material Japan's Ultra Carbon. Dan kemudian kalau diputar ada tulisan Tapered Shaft. Nggak tahu sini apakah teknologi baru atau bentuk shaft yang baru, tapi saya lihat sih shaftnya nyaris sama seperti biasanya. Jadi nggak tahu ya ini tapered shaft ini apa. Apakah mungkin di yang mendekati T-joy-nya ini yang rada-rada segi 8 kali ya, atau dia nggak bulat-bulat banget, mungkin bisa jadi. Atau ya terserah Mizuno sih mau ngasih nama apa shaftnya gitu ya. Seperti halnya brand-brand lain yang kadang ya ngasih nama shaftnya dengan teknologi yang ya menurut mereka oke lah. Kemudian di sini ada spesifikasi raketnya yang beratnya 5U, kemudian balance point-nya head heavy dan flexibility-nya fleksibel, lentur. Dan kemudian maksimal tensionnya di 30 lbs.
Ya tentu saja spesifikasi yang tertulis di sini nih kosongannya guys. Biasanya nggak ada senarnya. Dan dengan ada senarnya kayak gini guys, raket ini tuh beratnya di 84 ke 85 gram. So kita bisa bilang 5U-nya itu di kisaran 80 gram mungkin ya. Karena biasanya kalau ada senarnya itu nambahnya 3 sampai 4 gram. Dan sesuai dengan balance raket ini yang ada di shaftnya ini guys, raket ini setelah tersetting ada senarnya, balance pointnya di 300 mm. Dan kita bisa bilang kalau nggak ada senarnya, kosongannya mungkin di 295. Jadi head heavy tapi mendekati ke balance. Dan kemudian shaft flexibility-nya fleksibel. Dan itu bener guys, ini lentur lumayan banget. Dengan maksimal tensinya 30 lbs, kemarin raket ini ditarik di 29 lbs. Dan saya milih pakai Mizuno M Smooth 65R. Ya, ini senar favorit saya banget. Dengan perpaduan seperti itu, coba kita dengerin hitting sound-nya dulu. Hitting sound-nya solid guys, tapi memang nggak dengung banget, ingnya nggak panjang banget. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys ya, pembahasan ke bagian T-joint dan frame raket ini guys. Yang saya bisa bilang inilah mewahnya raket ini. Ketika kita naik ke T-jointnya ada logo Mizuno, dan dari T-joint ini kita bisa lihat kanan kirinya itu di bagian grometnya udah tersambung U yang berwarna putih. Dan kalau kita lihat sekelilingnya, grometnya memang berwarna putih. Dan saya suka banget dengan gromet yang warna putih guys. Dan feeling saya itu memang kalau pakai gromet warna putih itu memang nggak tahu kenapa larinya lebih enak ya. Kayaknya memang menurut saya tuh gromet yang warna putih gini punya kualitas yang lebih baik dari gromet hitam biasanya. Walaupun mungkin gromet yang warna hitam juga beda-beda kualitas juga ya. Dan kita bisa lihat dari frame raket ini guys, punya teknologi hexagon frame dan juga aero groove. Ya, makanya kenapa bentuk frame kepala raket ini tuh lancip. Dan kemudian dari sampingnya kita lihat ada logo Mizuno, dan pun sama berputar sebaliknya pun ada tulisan aero groove, hexagon frame, dan kemudian kalau kita ke atasnya ada tulisan Japan's Technology by Mizuno. Dan kita bisa lihat di bagian atasnya pun semuanya sword. Jadi raket ini memang karakternya hexagon ataupun sword, lancip guys. Yang kita bisa bilang ini punya kemampuan untuk meminimalisir hambatan dengan angin. Jadinya memang nggak nabrak angin. Jadi swingnya cepat dan enteng. Makanya kenapa ketika kemarin pakai raket ini pun yang saya rasakan, walaupun shaft raket ini tuh fleksibel ataupun lentur, tapi swingnya juga bisa nyaman dan cepat. Walaupun untuk full powernya tetap kerasa ngeflex buat saya pribadi. Dengan karakter shaft raket ini yang lentur dan juga punya frame kepala hexagon ataupun lancip secara keseluruhan, kelebihan yang saya rasakan sih buat drive cepatnya enak juga. Smash dengan tenaga setengah pun bisa menghasilkan kualitas kecepatan shuttlecock yang juga oke, cepat, keren, tajam. Dan saya nggak nyangka sih kemarin ketika di lapangan, saya cobain ke kawan-kawan saya, ternyata raket ini yang jauh lebih murah dari brand Yonex yang harganya di atas 1 jutaan, ternyata kawan saya bilang raket ini lebih support buat dia. Enak banget, buat cemes mantep, buat drive mantep, enak banget nih raket, recommended sih. Kalau 1 sampai 10 dapat poin berapa ini? 9,5. Serius? Enak banget? Enak banget raket ini, recommended. Buat drive-nya juga nyaman? Nyaman banget, buat drive-nya nyaman, buat cemes nyaman. Pantulan koknya enak? Pantulan kok enak. Desainnya 1 sampai 10 dapat berapa? Desainnya menarik sih. 1 sampai 10 dapat 9 lah. 9 ya? Keren. Bagus ya? Keren, bagus. Ini harga kosongan 700-800 ribu. Worth it nggak? Wah, Worth it? enak banget nih raket. Gimana menurut? Lebih mahal yang Yonex ya, Aslinya? iya kan? Cuma Dari segi pukulan saya lebih suka yang ini. Lebih Ya, suka Mizuno. Kenapa? Sukanya kenapa? Ya enak aja main pukul. Padahal ringan nih raketnya ketimbang yang ini. Lebih ringan yang Mizuno. Kalau secara pemakaian. Gitu ya. Iya. Apa karena lebih agak lentur dikit, jadi smashnya rada kerasa lebih nukik gitu? Enggak sih, karena lebih Enggak. nyaman aja. Nyaman ya? Dia lebih ngebandul di kepala nggak sih? Kayaknya enggak loh. Enggak ya. Jadi kalau dinilai dua ini dapat poin berapa ini? Harganya mahal, cuma suruh nilai. Kalau pemakaian ya, kalau pemakaian sampel kan beda. Kalau saya yang ini, karena saya mungkin raket bagus, cuma saya nggak bisa mengendalikan. Ini 75. Mohon maaf. 75 itu Iya, cuman? karena saya nggak bisa mengendalikan. Kan kadang-kadang orang beda-beda. Kalau Mizuno-nya Kalau ini nyaman lah, 8,5. 8,5.
belum sampai yang nyaman enak banget itu karena kurang Harus berat. pakai terus mungkin Oh, iya. baru nyaman karena baru pakai. Tapi belum kalau berani. tingkat solid ketika mukul shuttlecock solid mana? Mas yang ini loh Mas. Malah Karena Mizuno-nya ini ya? yang belum nemu. Emang rasanya rada gimana gitu? Kayak ngeleyang ya apa? Agak ngeleyang karena ya? mungkin belum biasa main atau Belum gimana? biasa make mungkin ya. Tapi lebih cepat adaptasi ke Mizuno-nya Iya, makanya. lebih cepat ke Mizuno-nya. Nah itu tadi ya testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan. Dan kita lanjutkan lagi ya terkait coloring warna ya. Kita bisa lihat dari kon sampai dengan shaft sebagian ini guys. Ini warna hijau stabilo. Kemudian ada warna biru sampai T-joinnya. Dan kemudian di bagian frame kepala raketnya itu separuh biru dan separuhnya hijau stabilo. Dan dengan karakter glossy-nya di raket Mizuno, kita nggak bisa lagi meragukan kualitas catnya Mizuno ya. Selalu juara di harga yang sama dengan brand-brand lainnya. Dan saya tuh bisa bilang ya, karena saya pribadi memang basicnya seorang desain grafis, kayaknya Mizuno tuh memang punya tim desain yang memang expert banget ya, keren gitulah. Ya seperti biasa, setiap desainer tuh pasti punya karakteristik masing-masing. Dan ini pun kelebihannya Mizuno, dia punya hasil desain di raket-raketnya dia itu memang punya karakteristik tersendiri. Itu yang bikin kita tuh bangga ataupun nyaman ya ketika bawa raket Mizuno ke lapangan, kayak nggak niru-niru raket lain gitu loh. Apalagi dengan brandnya Mizuno ya, yang memang ya walaupun di bawah brand besar sekelas Yonex, Victor Lining, tapi brandnya Mizuno itu bisa ya disandingkan lah dengan raket-raket itu. Oke guys, kita sampai di pembahasan kesimpulan untuk raket Mizuno Swifter SP78 ini guys, yang saya bisa bilang ini 100% recommended banget untuk teman-teman koleksi. Terutama buat teman-teman yang memang suka dengan karakter raket yang fleksibel, tapi dengan frame shape raket ini yang lancip, otomatis swingnya cepat dan ringan. Walaupun dia lentur tapi punya responsif yang cukup baik. Dan buat saya pribadi sih dengan raket yang lentur kayak gini guys, saya cuma menggerakkan wrist tangan aja itu udah bisa menghasilkan power pukulan yang keras. Apalagi kalau kita padukan antara testimoni kawan-kawan saya di lapangan dan juga harga raket ini. Ini saya bisa bilang ya ini wajib banget dikoleksi sih. Dan kayaknya sih saya bisa bilang raket ini bakal nyaman ya buat pemula sekalipun, karena dia punya berat 5U yang ke 4U setelah tersetting dan shaft flexibility-nya fleksibel. Dengan model karakter raket kayak gini yang spesifikasinya seperti ini guys, buat teman-teman pemula yang belum gede tenaganya tuh bakal terbantu dari shaft flexibility yang lentur ini guys. Jadi lob-lob jauh, smash-smashnya itu akan menghujam dan juga punya power yang besar. Tapi sekali lagi tergantung teman-teman pakai raket seperti apa sebelumnya. Yang nyaman seperti apa itu bakal mempengaruhi raket ini cocok banget buat teman-teman atau tidak, sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau tidak. Dan tentu saja buat teman-teman yang udah pakai raket ini boleh berbagi di kolom komentar, dan buat teman-teman yang masih ragu pakai raket ini boleh bertanya-tanya di kolom komentar guys, nanti saya bantu jawab sebisa mungkin. Dan sementara segitu dulu informasi kali ini guys, semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga tapi tetap jangan berlebihan. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.